Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ba'du. Hadirin yang terhormat, wabil khusus narasumber kita Pak Profesor Setio Triwahyudi yang telah memaparkan banyak hal untuk kita berkaitan dengan pendidikan dan perekonomian. Saudara-saudara, hadirin dan anak-anakku pelajar, dulu ada Bapak Sosiologi Dunia pertama yang ada di Tunisia, yaitu Ibnu Khaldun, punya teori al-insan madaniyun bit-tab'i, manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Ibnu Khaldun sesungguhnya membuat teori itu adalah mengkritisi hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, yang inti ujung hadis itu man mata asabiyatan mata jahiliyatan. Nanti dibuka itu matan hadisnya. Siapa yang mati dalam memperjuangkan asabiyah, maka dia mati jahiliyah. Nah, itu zaman Abu Dawud itu kalau tidak salah sekitar 200 atau 300 tahun setelah hijrah. Kemudian Ibnu Khaldun itu tahun 11 atau 13, abad 13. Abad 11 atau abad 13 mengeluarkan teori al-insan madaniyun bit-tab'i, salah satu unsur sosial, modal sosial yang dimiliki manusia yang harus ada untuk mengabadikan modal sosial ini adalah asabiyah. Justru asabiyah inilah yang akan menciptakan peradaban. Tanpa asabiyah tidak ada peradaban. Nah, bagaimana dengan hadis Abu Dawud tadi? Nah, ini tugas kita. Jangan norok kuntek asal hadis lantas dipegang teguh, tidak menggunakan nalar. Maka asabiyah yang dimaksud oleh Ibnu Khaldun itu adalah solidaritas tinggi untuk mempertahankan peradaban yang akan dibentuk. Akan membentuk peradaban perlu asabiyah. Peradaban dibentuk perlu asabiyah. Tumbuhlah peradaban, hiduplah peradaban. Hidup peradaban akan terus berkembang. Yang kedua berkembang, perkembangan peradaban. Harus ada asabiyah. Baru kemajuan. Tingkat ketiga kemajuan. Harus ada asabiyah. Nah, tatkala kemajuan total tinggi inilah asabiyah terkikis, solidaritas terkikis, maka tumbuh individualis, maka tumbuh sikap hedonis, maka tumbuh kelakuan korupsi. Maka mulailah meluncur ke bawah peradaban itu, turun
Kalau asabiyahnya tidak sadar lagi, runtuh. Tidak ada peradaban dan diganti dengan generasi yang tidak tahu ke depan. Disinilah mari kita bawa kepada Indonesia kita. Indonesia kita ini sudah menganut teori al-insan madaniyun bit-tabu'i dan bukan menganut hadis Abu Dawud tadi. Apa? Indonesia keluar menjadi sebuah negara itu karena asabiyah, solidaritas. Kalau dahulu Ibnu Khaldun hanya menghadapi orang Arab Asia Barat, orang Arab Afrika Utara, orang Arab yang sisa-sisa Andalus. Sedangkan Indonesia menghadapi ribuan suku dan bangsa, ribuan bahasa, menginginkan punya peradaban yang satu, yaitu peradaban yang kemudian dinamakan Indonesia. Keluarlah satu statement, tidak ada itu kesultanan ini, kesultanan itu, kerajaan ini, kerajaan itu, dilebur dengan satu tekad solidaritas tinggi, keluarlah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Kemudian dibuat alur perjalanan, roadmap-nya. Roadmap bangsa Indonesia ini tidak bisa dibuang selama Indonesia Raya, Anthem, 3 stansa itu tidak dihapus. Itu roadmap sebetulnya. Gimana bangsa Indonesia akan berjalan? Tengok itu dan kembangkan menurut kemampuan kita. Asabiyah. Keluarlah bahasa asabiyah itu tadi itu namanya apa? Solidaritas. Kemudian keluarlah nama gotong royong. Saudara-saudara, solidaritas itu ya gotong royong itu. Apa yang dicanangkan pertama setelah menancapkan satu nusa, satu bangsa, membentuk satu Indonesia yang berperadaban? Roadmapnya satu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Tuh hebatnya. Segala sesuatu untuk Indonesia Raya. Apapun untuk Indonesia Raya. Dibuat perguruan tinggi untuk Indonesia Raya. Maka tadi ada sedikit dialog tadi, kenapa kok mahasiswa segitu banyaknya nyarankan Al-Zaitun buat ini itu, tapi kok Brawijaya nggak bisa menghimpun, padahal itu penting tadi kan, berasrama itu penting teorinya kan. Mengapa sampai saya menawarkan, gimana kalau saya bangun nanti hasilnya bagi 2? Iya, bagi 2. Kalau 17.000 dalam 1 hektar itu bisa, Pak. Di sana diizinkan 40 lantai itu diizinkan membuat 4. Nah, cukup itu. Harus ada pemaksaan dalam arti pendidikan. Siapa yang masuk sini, yang ngekosnya di sini gitu, supaya ada pendidikan dalam kampus. Nah, itu bangunlah jiwanya pendidikan, bangunlah badannya, kampusnya yang mempersiapkan hunian untuk yang belajar. Kenapa? Membangun peradaban itu nggak bisa dipencar-pencar. Oh, ini untuk meningkatkan ekonomi lingkungan. Itu pakai sistem pendidikan, bukan anak kita dilepas ke sana.
Pagi dididik oleh kampus, malam dididik oleh kehidupan malam yang liar dari kampus. Ini tidak bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Universitas negeri itu gampang. Wong kita yang nggak negeri, nggak banyak, warga negara saja bisa. Negeri itu gampang, Pak, tinggal dehem saja. Banknya bank himbara, tinggal minjem. Gampang minjem itu. Dimulai dari perguruan tinggi, bang, jangan mahal-mahal. Kan? Minimal 12%. Bikin supaya maju ini. 5% lah. Ada untung banknya. Dimulai dari universitas negeri. Memberontak apa yang dinamakan bunga bank. Nah, ini tugas ekonomi itu begitu. Itu kan moneter kan, yang ngatur moneter itu kan perbankan. Bangsa kita ini ya mengatur apanya? Fiskalnya, karena nggak punya moneter. Dari mana fiskalnya? Iuran. Ini itu. Masuk mobil berapa itu? 1 hari 1 malam itu. Atau sak kuatnya tinggal di sini, ditarik hanya 5.000. Hotelnya gimana? Hotel dari berdiri sampai sekarang nilainya 250.000. Berdiri 250.000 sampai sekarang yang berapa tsunami di Indonesia ini? 250.000 saja. Kemudian biaya dari berdiri sampai sekarang itu saja. Toh tidak sulit mengurus makan untuk anak-anak didik. Tidak sesulit hari ini bangsa Indonesia mengurus makan anak didik. Sambil semuanya di PNS kan itu. Guru swasta tidak diopeni. Yang ngurus makanan bergizi itu baru nyuci piring saja ada PNS-nya diangkat itu. Entah kontrak, entah apa, tapi diangkat. Nah ini bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, belum sesuai. Jadi jangan ngambil filsafat jauh-jauh. Baca Anthem Indonesia Raya. Ini baru anthem pertama. Semua untuk Indonesia Raya. Anthem kedua, ini roadmap perkembangan ke atas. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Siapa yang memuliakan Indonesia? Ingin dimuliakan Amerika. Amerika itu imperialis. Hari ini, abad yang sekarang ini, imperialis terbesar itu Amerika. Dulu Eropa. Orang Eropa sekarang jadi hamba daripada Amerika. NATO pimpinannya Amerika, Trump. Maka Trump sakarepnya sendiri, tidak memuliakan negara manapun. Ingin aing hayang Greenland cokot. Mengapa NATO diem? Karena tidak mandiri. Karena imperialis besarnya sekarang Amerika. Nah, yang memuliakan kita, negara kita ini, kita bangsanya, inilah asobiyah. Nah, kalau ada bangsa Indonesia tidak memuliakan bangsa dan negaranya, itu khianat. Nah, ini menanamkan asobiyah. Jangan khawatir, tidak masuk neraka, tidak jahiliyah. Asobiyah itu solidaritas tinggi, fanatis yang tidak buta. Jangan percaya dengan hadis Abu Dawud. Itu bukan Islam, hadis omongan Abu Dawud.
Masa iya teori sosiologi yang dijadikan teori bangsa-bangsa dunia hari ini dibantah mata jahiliyah, tidak mata finnar ya, jahiliyah, takut itu. Koreksi oleh ilmuwan kita yang namanya Ibnu Khaldun. Kitabnya nggak banyak Ibnu Khaldun itu. Judulnya hanya Muqaddimah saja, nggak ada penutupnya. Muqaddimahnya kalau dijilidkan itu 12 jilid tebal-tebal. Pendahuluan. Kitab kok hanya pendahuluan isinya itu, tapi kehidupan sedunia ini apa isinya? Hadza wallahu yar'ana wa yahfadzuna walhamdulillahirabbil alamin. Itu penutup dan isi daripada teori Ibnu Khaldun. Coba. Jadi kalau saya mengajak, tutuplah kalau dalam setiap pertemuan itu dengan hadza wallahu yar'ana wa yahfadzuna walhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah muqaddimah tadi. Wallahu yar'ana, semoga Allah memelihara kita. Wa yahfadzuna, menjaga kita. Dan bagimu ya Allah segala puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu diajak seperti begitu. Ini pembelajaran ini. Ya kan baru stansa 2. Kalau muqaddimahnya baru stansa 2, nanti stansa 3 baru selesai. Coba baca stansa 3. Indonesia tanah pusaka, tanah yang suci. Siapa yang menyucikan Indonesia? Gak bakal Saudi Arabia menyucikan Indonesia. Malah dia yang ingin kita ke sana menghormati tanah suci yang tidak pernah kita ungkapkan dalam anthem. Ditulis saja di sana Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Siapa yang nulis? Saudi. Gak ada dulunya itu. Ingin menarik wisatawan, dibungkus haji. Itu ada dalam Quran. Iya betul, tapi tidak begini hajinya itu. Nah, dibungkus, dirikan makam Abu Bakar, rumah Abu Bakar, sikat, tidak meninggalkan sisa. Kalau bisa makam Nabi Muhammad pun dibongkar. Untung ada Indonesia. Ojo ngono ya ngono, ning ojo ngono, makam Nabi kok disikat. Sampai sekarang barangkali masih ingin tuh ngerogoti. Semua didirikan. Jadi ibadah haji gimana? Ya haji lah. Kan Qur'annya kalau mau haji ya haji. Nek duwe-duwe. Nah ini nggak punya uang, jual tanah. Tanah yang untuk menghidupi hari-hari. Pantes Asmin nggak mau munggah haji itu. Ini kalau mau munggah haji kita jual tanah dulu, saya katanya. Mana Asmin? Ada. Asmin sakit. Oh, sakit gigi itu sakitnya orang kaya itu. Iya. Jadi kita lanjutkan. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Saudara-saudara, boleh dulu Belanda menjajah kita. Ada negara Saupil, ini kuku jempolan saja. Boleh Prancis. Kenapa? Karena dulu belum terdidik. Orang Indonesia ini sebelum jadi Indonesia memimpin kerajaannya itu import dari India. Jangan dianggap bahwa yang dulu Kediri ini itu orang Kediri, bukan. Orang India. Anak buahnya baru wong Jawa.
nggak pernah disuruh sekolah. Begitu datang Londo, tabik Tuhan. Padahal Londo yang datang ke sini itu orang miskin, penghuni panti asuhan, kurus-kurus, yatim piatu. Karena badannya tinggi, rambutnya pirang, ngomongnya nggak bisa dimengerti, ya tabik Tuhan saja. Kalau nggak tabik hover domoh, dikaplok. Datang Inggris sama, Prancis sama, Jepang, dulur tua malati. Keluar peribahasa orang Jawa, jentik ojo wani dulur tua malati. Itu zaman Jepang. Pada KT-nya, dulu itu KT semua, Jepang juga KT, tapi bawa senjata. Tabik Tuhan. Kalau tidak tabik, bagero. Bagero dengan hoverdomech itu sama. Kalau di Indonesia kan, ya bagaimana daerah. Naon dia tuh ngaplok orang Banten. Jadi sekarang jadi NATO, tidak menjajah lagi, dijajah oleh Amerika. Mengapa? Pantas karena dulu disikat oleh Perang Dunia Kedua oleh Hitler dan disambung oleh Stalin sampai masuk kepada Jerman Timur, di stop oleh Amerika. Terus dibangun kembali dengan program apa itu? Marshall Green atau apa itu? Harus ikut, uangmu timbangannya adalah dolar. Nah, sekarang ada dolar mau diganggu, marah. Jadi ini Kabayan dicabut kumisnya itu, kemarah kemana-mana. Mengapa? Karena Rusia membentuk, ayo buat nilai tukar baru yang namanya uang BRIC atau BRIS itu. 4 tapi banyak sekarang. Geger. Disuruh nyerang masuk ke Ukraina. Itu yang namanya Putin itu orang pinter. Dianggap Uni Soviet habis, sudah nggak berani. Ini Putin, KGB, Pak Hendro lah dulu, Pak Hendro Priyononya Indonesia itu, Putin itu. Belum kamu masuk, sikat duluan. Sekarang itu bangkrut, hampir bangkrut. NATO itu kalau tidak dibantu oleh Amerika, maka apa saja bisa. Ambil Greenland, itu tadinya kan ngamuk-ngamuk. Tak stop kamu. Exxonmu tak berhentikan. Exxon dari Amerika diberhentikan, nggak mau, sekarang diem. Mau nyerang Putin. Kamu kalau bisa naklukkan Trump, serang kami. Trump itu sudah mesra-mesra dengan Putin. Nggak lama lagi itu. Siapa itu yang Yahudi presidennya itu, bukan presiden Ukraina, ya Zelensky gitu kan. Zelensky sebentar lagi, karena semua sudah dibabat habis. Daripada saya dikepung oleh NATO, saya bunuh dulu wilayah Ukraina. Jadi sudah sekarang yang imperialisnya siapa sekarang? Amerika. Iran ditantang. Coba kalau yang ditantang itu Afrika, habis kan? Saddam habis. Begitu yang ditantang mendapat konotasi Syiah, tidak mampu. Nah ini supaya belajar orang yang mengaku Sunni itu. Sikat sekali habis. Saddam digantung kawannya sendiri. Itu Gaddafi yang ngaku Sunni disikat juga oleh Amerika. Semua disikat yang mengaku Sunni. Ternyata yang kawanian itu yang ngaku Syiah. Akibat apa?
Ini akibat hadis Abu Dawud tadi. Sisa yang memegang Ibnu Khaldun. Tangguh, peradaban yang nggak boleh mundur. Maju, bangsa Indonesia ini juga harus membangun peradaban dengan satu sistem pendidikan. Jangan bangga dengan pendidikan hari ini, nggak bisa mempertahankan peradaban. Tadi kita dengar kan profesor kita, betapa susahnya murid terbesar di Indonesia, tapi tidak punya pondokan. Gara-gara tidak ngomong pesantren. Pesantren itu bukan pondokannya, Pak, spiritnya. Az-Zaitunin spirit, pesantren barat, modern system. Mengapa tidak kumpul dengan masyarakat? Supaya masyarakat kita bisa bentuk. Jangan masyarakat yang membentuk kita. Karena Brawijaya 17.000 tidak berasrama dibentuk. Nanti bisa itu profesor itu kurang ini demo. Dibentuk oleh masyarakat. Dan kan masyarakatnya timbangannya tadi ada di atas, ini di bawah. Nah, maka pendidikannya ini harus disetarakan. Disebarkan di seluruh kabupaten. Gimana universitas nanti hidup, nggak akan mati. Nanti ada bagiannya. 500 kampus pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi minimal diploma 4 dan harus berbasis politeknik. Kalau berbasis sekarang yang nggak jelas ini, teori, prakteknya gimana? Nggak nyampe. Ini kalau politeknik dari sejak awal meneruskan Belanda dulu, Indonesia sudah sampai puncak daripada peradaban dan stabil, tidak turun. Dan IPM-nya tidak rendah dan pertumbuhan ekonominya akan mencapai 9 stabil. Amerika sekarang utang nggak bisa bayar. Eropa, anak buah Eropa itu yang di lautan jauh sana, Selandia Baru, minus. Indonesia masih dekat 6. Ini dipertahankan. Dari sini kalau dibentuk pendidikan yang terpadu tadi, guru ada di situ, dosennya ada di situ, praktek di situ, praktikum terus jalan, semua disiapkan. Mampu apa tidak? Sangat mampu. Untuk membangun pendidikan di 500 titik itu, saya kotrek, ya, hanya 20%. Yakni selama 5 tahun mengeluarkan 3.000 saja untuk membangun sumber daya yang tidak pernah habis. Sumber daya alam habis diserahkan NU baru saja itu bengkrek, sudah tidak ngurus segala macamnya, brek. Jadi NU mulai masuk ke peradaban yang tinggi, yang penuh dengan tadi itu individualis, hedonis, koruptif. Coba tengok Menteri Agama 33 dari sana, korupsi. Kemudian perebutan uang, apa itu, tambang. Itu apa? Ya karena hubbud dunya wa karahiyatul maut. Turun. Jadi apa dalam roadmap yang ketiga tadi? Indonesia tanah berseri, tanah kita yang aku sayangi. Marilah kita berjanji Indonesia abadi. Ini yang perlu, sehingga teori Ibnu Khaldun
di puncaknya ini jangan sampai turun. Dari apa? Dari pendidikan yang terus dijaga sampai bisa mengikuti tarian zaman. Jangan pernah merubah zaman. Zaman nggak bisa dirubah. Zaman itu punya rohnya sendiri dan kita harus bisa. Dari mana kita mengikuti zaman itu? Maka kalau zaman punya roh, kita juga punya roh. Zaman itu rohnya merdeka, kita harus punya roh yang merdeka. Nah, kalau kita roh kita kintel itu kodok kolong, digilas oleh kemerdekaan zaman. Merdeka rohnya zaman juga merdeka. Merdeka fikir zaman juga merdeka. Zaman itu kalau mau menghancurkan ya hancur saja gitu. Jadi nggak pakai kasihan. Sama halnya dengan alam semesta ini punya rohnya sendiri. Udah ngamuk? Ya, apa iya orang beragama kok kena tsunami? Nggak masuk akal. Akal siapa? Akal alam semesta? Sikat saja. Contohnya Aceh. Kan disikat, padahal katanya di sana gerakan Aceh Merdeka. Kalau disikat juga toh. Jadi jangan dikaitkan, merdekakan saja roh kita ini. Jadi kita bisa mengatasi, kalau ada tanda begini, mau datang tsunami. Kalau sudah pernah kena tsunami, bagaimana cara melestarikan alam ini? Maka Tuhan itu dikatakan Rabbul Alamin, alam semesta dan alam manusia. Jadi, marilah kita berjanji Indonesia abadi. Maka nanti semua bagus. Itu jadinya anthem ini mengikuti teori Ibnu Khaldun, tidak mengikuti teori Abu Dawud. Buka hadisnya itu. Yang ikuti Abu Dawud itu Timur Tengah, bengkreh sak bangsane, ditinggal wafat oleh Nabi saja sudah bengkreh. Mudah-mudahan Indonesia abadi. Hadza wallahu yar'ana wa yafadhuna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.